Selamat pagi. Kita absen dulu ya guys. God bless you too. Toko time. Saya AC 2 dong saya. Vicky, good morning. Selamat pagi. Aku lagi on the way. Hari ini mau syuting ke tempatnya Bu Nani guys. Bu Nani pasti hari ini mana gue lagi pantangan makan tepung. By the way, aku mau cerita tentang aku pantangan makan tepung ya. Udah 2 minggu ini pantangan makan tepung, aku jadi jarang kembung deh. Jarang kembung. Good morning, Ma. Itu jarang kembung. Kok gitu? Dah, aku matiin bluetoothnya. Jadi, semenjak aku itu... Sudah. Kenapa gini sih Muki? Oke. Udah. Jadi semenjak aku itu nggak makan tepung udah 2 minggu ini, itu kan biasa tiap malam kalau misalkan gue ngopi itu bisa 2-3 kali ya. Nah, tapi gue pikir tuh karena gue ngopi gitu, Bo. Ternyata gue pantangan tepung kalau malam tuh jadi jarang kayak sebah gitu, tau gak sih lo, sebah kayak gesi gitu loh. Iya. Terus kemarin weekend kali nggak makan tepung nih. Enggak. Gue improve sama diri gue karena gue itu anak tepung banget, Bo. Sama dong. Ya kan? Dan tepung kan is everywhere ya. Misalnya kita kayak makan ayam ditepungin, ikan ditepungin gitu kan. Nah dulu tuh perasaan sakit hati kalau digoreng tepung ya gue makan, Bo. Bisa dimakan, bisa digerogot, betul. Dulu tuh gue pikir karena ngopi gitu. Ya. Semenjak udah 2 minggu nggak ngopi tuh, nggak tepungan. Itu tuh satu ya, kalau ketemu orang pasti di the first thing they say to me adalah kurusan. Ada tahu nggak, berat badannya sama. Oh iya? Aneh ya tepung itu ya. Oh iya, karena tepung itu kan katanya, kalau kata yang tahu, aku juga dengar doang ya, aku kan nggak tahu, bukan dokter juga. Jadi tepung itu adalah karbohidrat yang kompleks, jadi susah buat dicerna sebetulnya sama badan kita, katanya begitu. Nah, mungkin itu penyebabnya, Bu. Benar. Selamat pagi semuanya. Aku belum selamat pagi semuanya. Tadi ada yang tanya kemarin ke ulang tahun Bang Hotman. Iya, apa gue bilang Bang Hotman ya jangan makan tepung ya? Oh, jadi maksud kamu Bang Hotman harus kurus? Ya iyalah, 65 loh, Bo. Gila ya, gue cerita. Iya. Gila, abang tuh 65 tahun. Abang kan it's like that to me ya. Seperti udah kayak namanya orang Batak sama-sama ya, Lus. Terus gue tuh ada momen-momen kalau syuting dulu ya sama abang gitu. Gue ngelihat ke abang tuh kayak somehow it reminds me of my dad deh. Iya sih. Iya. Zaman bokap gue belum Parkinson ya, Bo. Kalau Parkinson tuh mukanya berubah kan. Iya. Jadi my dad tuh mukanya sekarang kan kadang-kadang kalau Parkinson lagi kambuh tuh mukanya berubah gitu. Nah, ada momen waktu itu di Bandung deh gitu. Abang tuh harus nyetir mobil apa sih kayak terabas gitu deh. Dan 60 something loh. Emang nyalinya gede si abang tuh ya. Dia nyetir terabas, gue tuh di sebelahnya. Terus gue ngeliat ke dia gitu, Bo. Somehow gue ngeliat kayak it really reminds me of the look of my dad gitu. Iya. Mungkin pas kayak ininya ya, gue juga kalau lihat muka bokap lo tuh, gue paham tuh yang lo bilang ya kan? Sama si abang gitu ya, karena emang ada sesuatu dari cara sinar matanya kayaknya, Bo ya. Iya nggak sih? Ya, muka, kayak tegas. Iya. Muka mau makan orang, Bo. Muka bapak-bapak tipikal Batak gitu, Nek. Ya kan? Iya, benar. Lo mau ke Bu Nani ini pisang? Iya, mau ke Bu Nani pisang. Aduh, ya ampun, Bo. Sampaikan ke Bu Nani, aku nggak kenal sama Bu Nani, tapi aku ngefans sekali sama dia. Karena hebat sih, menurut gue dia contoh pebisnis perempuan yang tangguh, ya. Betul. Betul. Ini nanti abis cerita abang kita cerita Bu Nani ya. Bu Nani, Bu Nani juga luar biasa. Kalau abang, gue sedikit cerita. Jadi kan tadi malam itu acaranya kan horas, acara Batak. Bukan acara Batak, acara memang kayak sengaja touch of Bataknya itu kental gitu ya. Terus datang juga itu semuanya dress code-nya diminta pakai touch of ulos, Bo. Oh gitu, keren banget. Terus? Ya, terus ternyata grupnya HW itu bikinin kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah, mereka akan mendedikasikan satu klub untuk lagu-lagu Batak yang dibuat sama manajemen HW, if I'm not mistaken ya, kalau takut salah, itu untuk Bang Hotman. Keren banget.
Iya, pasti ada Bang Vicky Sianipar deh. Mungkin iya Pak, kalau itu pasti di dalamnya nanti pasti Vicky Sianipar. Udah gitu waktu ngeliat abang gitu, bang berapa kalau sekarang 65 gitu. Jadi tahun lalu tuh gue ngemsin buat abang di Age Club ya. Waktu itu tahun lalu tuh masih Pak Prabowo masih datang tuh. Karena kan udah susah ya. Apalagi kan barengan sama pelantikan gitu. Terus udah gitu yang lucu tadi malam tuh ketemu sama si kakak istrinya. Terus ya gue liat foto lu. Iya, dan dia nyamperin gue langsung, gue gitu, Mel sini aku kenalin sama teman-teman aku gitu. Ibu-ibu jewelry gitu kan. Terus gue dikenalin lah tuh. Terus tau gak lo, the first thing si said to me tau gak apa? Kau udah muncul lagi laki kau itu. Si kakak makanin portable juga. Terus gue bilang gini, sepanjang kakak belum nyerah, aku pun gak akan nyerah. Bagus itu, ingat anak-anak. Tapi seru ya kemarin. Jadi ngapain aja partinya kemarin? Gue cuma sebentar sih, karena kan Tyson paginya kan harus kerja lagi kan. Terus yang lucu tuh ada saksang, ada tuak, gila sih, gila tuh, ada lapet, acara acara Batak gitu nek. Tapi gue tuh sangat familiar loh. Jadi dari dulu ya teman-teman, entah kenapa teman-teman gue tuh dari zaman gue kecil itu banyak banget yang orang Batak. Iya. Banyak banget. Jadi kayak aksen-aksennya, logatnya, segala macam tuh gue tahu, Bo. Segala macam tulang, nan tulang tuh tahu. Jadi dulu ada di tetangga gue, itu namanya ada Ike. Gue inget banget nama temen gue itu. Karena beda satu jalan gitu. Nah dia tuh Batak pol kayak lu gitu, Mel. Pokoknya gue tahu banget cara emaknya ngomong, terus udah gitu kebiasaan-kebiasaannya, masakan-masakan Batak. Makanya gue familiar banget. Gitu pernah diajak sekali kan waktu itu dulu di Senayan banyak lapo ya. Nah, iya. Nah, dulu di Senayan itu ada lapo enak banget lu, tapi sekarang udah dipindahin. Sekarang udah nggak ada, sekarang dibongkarin gitu. Dekat itu gedung DPR MPR. Kalau kita nggak bisa jadi anggota dewan, nanti kita makan di dekat situ aja, makan lapo. Itu dulu, zaman gue dulu masih SMA-an, kalau bubaran gereja, itu orang Batak semua kumpulnya di lapo di belakang gedung MPR DPR. Betul, itu legend banget ya. Dan terus ngomong-ngomong, bukannya tadi Putro bener loh, gue tadinya juga mengharapkan lu ke Bali bukan hari ini, pagi ini rencananya kan? Salah jadwal, say. Minggu depan sama Indra Herlambang, say. Oh ya ampun, Lambi, aku udah kangen sama dia. Iya, gue juga lama gak ketemu dia, Bo. Iya, intinya ngelihat emang pernikahan tuh berbeda-beda ya. Maksudnya kan terlepas dari orang pros and cons gitu, Bang Hotman apa segala macam. Cuma tetap satu hal yang gue impress dari abang adalah he's a man of his word. Jadi dari zaman dulu dia tuh bilang sama gue kayak, Bang, kau misalnya kalau kayak kan gue dulu gak kenal sama si kakak ya, sama istrinya Lus gitu. Iya. Dia kan kayak kakak ini terbuat dari apa sih hatinya, kok bisa abang tuh kayak foto, video, dansa-dansa, kok dia nggak marah gitu kan? Itulah pertanyaannya, bukan cuma lu ya lu aja kan kenal ya. Gue yakin nih teman-teman yang lagi nonton di sini punya pertanyaan yang sama. Kayak gue juga sama nih, karena ngeliat si abang gila foto di udah gitu cewek cantik-cantik, seksi banget gitu. Terbuat dari apa itu? Ya? Iya. Dan knowing kan si kakaknya ini kan orang Batak juga ya. Biasa perempuan-perempuan Batak ini kan lumayan alfa gitu kan. Mana mau lah gitu kayak gitu. Terus kedengeran gak sih suara gue, Nek? Aman. Oh iya. Kita pakai forrider dong. Ya Allah. Bukan anggota dewan juga. Anggota dewan juga ngapain sih pakai forrider? Sama-sama lah susahnya. Lo gak pakai forrider, cuy. Salty, framing, fitnah. Ya kalau framing gue anjir. Terus udah gitu, nanti kalau gue jadi wamen dah. Ya jadi wamen aja lah kita. Mudah-mudah udah pada jadi wamen hebat. Anyway, tapi akhirnya gue menemukan satu kejadian di Bali ya. Gue gak akan pernah lupa. Jadi gue lagi datang tuh, kayaknya ke Atlas deh. Abang di kolam renang, lagi berdansa-dansa sama cewek-cewek. Yang video di pinggir kolam renang, itu si kakak. Kakaknya videoin. Gila gak? Tapi terus gue nanya gini ya, Bang, kau kepikiran gak sih? Ya pasti of course dong, this is a very common question. Kau kepikiran gak sih, Bang, mau kawin lagi? Iya dong. Iyalah. Kau kepikiran gak sih nambah lagi? Walaupun di orang Batak sangat jarang punya istri lebih dari satu. Hampir gue tidak pernah menemukan. Terus gue tanya sama dia, kau gimana sih, Bang, kayak gitu. Tapi dia selalu bilang, aku boleh bandel di luar,
tapi kakak tidak akan pernah tergantikan. Artinya bandel tapi rumah tangga jangan berantakan kalau dia bilang gitu. Cuma bininya sih hebat ya. Ini bapak-bapak yang nonton, bentar-bentar. Gimana caranya bandel di luar, tapi untuk ukuran bapak-bapak ya, bandelnya kan bukan bolos sekolah kalau bapak-bapak gitu. Gimana caranya, harusnya kita hadirkan nih si abang. Gimana caranya bandel di luar, tapi rumah tangga tetap dipertahankan? Apa kata abang? Ya dia bilang gitu, yang penting harus pulang. Dia nggak pernah nggak pulang gitu. Dia harus pulang. Oh, semua harta, semua harta kekayaan atas sama kakak. Oh, jadi ini yang nama istilahnya, masih teman-teman pernah denger ya, botolnya boleh kemana-mana, isinya boleh berceceran asal botolnya balik lagi gitu ya, ke tukang galonnya, betul? Dia selalu pulang. Terus gue tanya kan, bang, kalau kayak misalnya abang dulu misalnya pulang jam-jam 2 gitu, masuk gitu, terus gimana tuh si kakak gitu kan? Lucu banget abang, dia kan ceplos-ceplos ya Lus. Dia kakak udah tidur gitu, terus dia berisik kan masuk kotak untuk buka celana apa gitu segala macam, rapi-rapi mau cuci muka gitu. Jam berapa kau pulang? Bikin malu kau. Tapi segalak-galak si abang ya, masih tetap takut sama si kakak ya, masih respect loh. Ya, luar biasa loh itu. Respect, masih respect. Dan yang gua impresnya lagi adalah untuk ukuran dia, orang mau ngomong apalah di luar gitu ya, anaknya sukses semua cuy, anaknya jadi semua, sekolahnya bener semua. Bener. Tapi emang gitu kan bukannya emang katanya orang Batak gitu ya Mel. Jadi pokoknya keluarga itu harus utuh, anak-anak harus jadi. Itu kayaknya banyak orang Batak yang gue kenal tuh prinsipnya emang kayak gitu. Jadi anak tuh harus jadi, meskipun emang keras ya bapak ibu. Bapak ibunya tuh keras biasanya. Kan ada yang misalnya gini, bapaknya sekolahnya tinggi, bapaknya punya jabatan, bapaknya tinggi, terus tiba-tiba anaknya mungkin misalnya, gue nggak mau sekolah, gue maunya apalah gitu ya, punya kehendak sendiri gitu. Jadi ibaratnya bapaknya sekolah tinggi, terus anaknya let's say misalnya tanpa mengecilkan ya, memilih untuk misalnya cuma graduated sampai let's say SMA gitu, tapi nggak ada yang salah dengan ini. Cuma kalau si abang tuh bener-bener dia pendidikan, jadi semua anak-anak itu lulusannya dari luar dan semuanya lulusan hukum dan kerjanya juga bagus-bagus. Benar. Iya ngomong, ini ada maaf OOT. Karena yang ini jangan sampai lupa. Ini kita masih menunggu jadwalnya ibu yang ini, Ocep sama Putro ya. Ini ingetin. Rabu yuk. Rabu. Oke. Jam berapa? Mau Rabu atau mau Kamis, Cep? Tuh pilih mau Rabu atau mau Kamis. Jangan Kamis dong. Kamis ya nggak apa-apa sih. Tapi ntar gue tinggal meeting bentar ya. Gak apa-apa. Nah, kalau gitu kalau kamu repot Rabu juga kayaknya aku so far aman kok. Rabu nggak apa-apa. Kamis juga nanti bisa aku atur karena aku ada meeting online aja bentar. Oke, nanti kita polling ya Rabu atau Kamis. Coba enaknya. Jadi kamu jam 11 gitu ya, Mah? Iyalah jam segituan aja. Jam makan siang. Boleh. Nanti Ocep sama Putro ntar gue WhatsApp. Anyway, kalau kamu ngomongin soal pendidikan, lo sempat terpapar dengan informasi yang kan lagi rame tuh kemarin di TikTok, siapa sih akunnya kok gue lupa ya. Pokoknya dia ngebahas tentang pendidikan di Indonesia. Apa dia bilang? Yang katanya anak-anak SMP bahkan bacanya belum lancar. Terus udah gitu ada yang ditanyain, gue nggak tahu itu bercandaan atau beneran gitu ya, teman-teman boleh share nggak? Jadi yang sebutkan negara-negara di Eropa, ada yang jawab Garut. Nih. Masa sih, Bo? Terus udah gitu ada yang ditanya SMP, kamu kelas berapa? 2 SMP. SMP itu apa singkatannya? Dia nggak tahu bahkan SMP itu singkatannya apa. Oh, kalau some of the students international school, menurut gua mungkin kalau ditanya SMP singkatan apa, mungkin ada yang nggak bisa jawab. Tapi ini kan yang ditanya anak-anak negeri. Jadi yang ditanya adalah memang dan ini di Jakarta. Jadi yang jadi sorotan si konten kreator ini adalah memang pelajar-pelajar sekolah negeri di Jakarta. Makanya dia bilang, kebayang nggak lo di Jakarta aja kayak gitu, gimana kalau di luar. Bahkan dia juga, kemarin gue sempat nonton tuh kontennya, dia bilang, gue nanya juga nih ke anak-anak SMP, sebutkan 3 kebutuhan dasar manusia gitu kan, papan, sandang, pangan gitu kan. Nah pada nggak tahu. Iya sih. Tapi ya Bu, kayaknya ya. Ya, tapi kalau sekolah negeri sih harusnya tahu ya, atau sekolah nasional plus juga harusnya tahu sih. Karena kan kita dulu bukan sekolah internasional ya, Lus gitu. Bukan lah. Gitu tuh, karena kan kalau internasional beda. I don't think Chloe juga tahu deh. Kayaknya misalnya kayak tempe, kalau sandang pangan papan sih harusnya saya tahu sih. Cuma ada beberapa hal yang memang benar-benar beda sih. Emang kalau misalnya sekolahnya
internasional sama sekolahnya mungkin nasional, mungkin kayaknya ada beberapa hal yang beda tuh gitu. Cuma ya sih agak mengagetkan ya, Bo. Betul. Nah ini kan memang yang jadi pembicaraan kan tentang si kurikulum merdeka yang gue juga nggak ngerti itu kenapa gitu, seperti apa. Nah sebenarnya gini, nah tadi Ocap tuh bilang semua pendidikan berasal dari rumah. Nggak semuanya. Gue kurang setuju kalau yang itu, karena betul kalau yang basic misalnya lo pendidikan gimana cara etika, terus udah gitu sopan santun, akhlak segala macam itu terbentuknya dari rumah. Tapi at some point rumah itu nggak bisa dijadikan patokan semuanya pendidikan berasal dari rumah. Makanya kayak waktu itu kita pernah bahas juga ya Mel gitu soal homeschooling. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Gua Mamelani tipe yang nggak bisa. No gitu. Dan sebenarnya lebih karena bukan karena kitanya nggak bisa mendedikasikan waktu, ya itu juga, dan gue juga nggak cukup sabar untuk itu. Tapi menurut gue juga kalau kita menyekolahkan anak di sekolah yang konvensional, ini pertimbangan kita berdua, anak ini punya kemampuan untuk ya harus ditantang untuk bisa berinteraksi dengan dunia luar gitu ya kan. Tapi ada juga yang cocok dengan homeschooling, bisa juga kayak gitu. Tapi kalau gue sih pengennya ya dunia ini soalnya lo akan ketemu sama banyak orang yang macam-macam, jadi keluarlah dari rumah. Kalau gue begitu. Nah cuman gue penasaran aja sih sebenarnya kok kenapa jadi rame banget soal pendidikan ini. Apalagi gue juga jadi penasaran dong ya Mel gitu, kenapa dari zaman kita berdua sekolah dulu, dari zaman teman-teman sekolah, kenapa kurikulum itu selalu beda-beda, buku beda-beda. Gue juga setuju sih itu. Maksudnya ini curahan hati ibu mama ya. Sebenarnya Pak udah ganti kan sekarang kan menteri baru ya. Menurut gue dengan gonta-ganti buku, dengan gonta-ganti kurikulum, sebenarnya kami mama-mama tuh agak pusing sih jujur, kalau boleh menyuarakan suara hati ya. Karena buku baru beli terus tiba-tiba nggak kepake lagi, sayang. Terus udah gitu baru belajar baru anaknya karena ngajarin anak tuh susah, apalagi anak-anak umur segitu ya. Baru tiba-tiba kurikulum ganti lagi. Yang kali kami mama-mama ini loh. Betul. Jadi itu sebenarnya yang gue nggak ngerti dari dulu gitu ya. Zaman kita sekolah aja dulu gitu kan ya. Ya ilah, dari SD nih Mel. Kita kan SD 6 tahun ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ganti mulu, kadang ini, kadang itu, kadang apa gitu kan. Kurikulum ini gitu, buku ganti-ganti segala macam, bukan hanya masalah keluarin duit ya, udah pasti lah gitu, nyebelin banget kan. Jadi nggak, dari kakaknya nggak bisa diturunin ke adik-adiknya. Kan itu juga sayang gitu ya. Dan kayak sekarang aja kurikulum yang baru sekarang gitu, kayak gue dijelasin tuh gue nggak ngerti loh. Iya. Maksudnya apa sih kan yang jadi sorotan, ini benar atau enggak nih teman-teman, yang jadi sorotan adalah, jadi katanya sekarang, gue nggak tahu ya karena anak gue bukan sekolah di sekolah negeri gitu, bukan di National Plus juga, katanya sekarang itu nggak ada ujian, jadi nggak ada NEM, nggak ada ranking. Terus yang jadi concern adalah Mel, karena nggak ada ujian, jadi lu ngerti nggak ngerti pokoknya anaknya naik kelas. Oh, kalau karena kalau kan sama anak gue sekolahnya misalnya internasional nih, memang nggak ada ujian. Kurikulumnya apa sih? IB ya? Kalau itu dia nggak fully IB, agak mix. Ya. Okay. Tapi memang benar nggak ada ujian dan tidak ada ranking. Ya. Nggak ada ranking, nggak ada NEM. Gue nggak tahu kalau sekarang negeri dan nasional ya. Nggak ada juga. Nggak ada juga ya. Cuma ya kalau menurut gue itu tadi, dengan kurikulum yang bergonta-ganti, satu gini ya, kita aja yang mungkin menengah deh ekonominya, kita aja teriak gitu loh. Yap, betul. Buku berganti, nggak kepake, terus kebuang, kertas-kertas, sayang kan gitu. Sayang banget. It would be a lot better kalau misalnya buku yang satu itu bisa turunkan kepada adik-adiknya. Karena satu, kita bisa hemat kertasnya. Kedua, hemat duitnya. Karena nyari uangnya susah banget. Bener. Nah ini kalau misalnya ada teman-teman yang lagi nonton dan memang kalian guru, mau share dong gitu, kita pengen bacain deh di komen juga, karena pengen tahu gitu. Karena kebetulan Melody sama gue tuh anak-anaknya nggak sekolah di sekolah yang negeri, jadi nggak tahu. Nah soalnya memang banyak pendapat yang berbeda-beda juga. Katanya ada yang bilang gurunya juga jadi bingung dengan kurikulum yang ada sekarang. Terus itu jadi anak-anaknya juga tidak terukur kemampuannya udah sampai mana gara-gara nggak ada ujian, nggak ada ranking segala macam. Jadi lu ngerti apa enggak, ngerti nggak ngerti, naik kelas. Nah, karena apa harus naik kelas? Karena kalau sampai penilaiannya jelek berpengaruh sama akreditasi sekolahnya. Kan kasihan juga ya sekolah ya, jadi ranking sekolahnya yang turun. Nah, terus ada juga yang bilang sebenarnya kurikulum ini bagus, tapi
bagusnya mungkin buat anak-anak yang udah lebih besar. Kalau yang masih kecil-kecil ini agak susah. Dan lo tahu kan kurikulum ini adaptasi dari katanya dari Finlandia. Oh, jauh ya Nek, maksud gua. Iya. Maksudnya Finlandia tuh taraf hidupnya tuh udah beda banget gitu sama kita gitu. Jadi kenapa juga dari Finlandia ngambilnya jauh amat? Ya nggak sih? Ya mungkin there must be reason sih kenapa ngambil dari Finlandia ya. Gue nggak tahu itu apa. Cuma random juga sih, bingung. Pasti ada alasannya sih. Yes. Cuma terlepas dari apa, mau ngambil dari mana, Finlandia, mau ngambil dari Australia, dari Austria, bebas dah, terserah dah. Yang penting jangan buku kebuang-buang. Kalau itu turun temurun, kalau misalnya punya anak 5 nih, dari kakaknya turun ke adiknya, sampai robek, sampai soek, baru kita beli buku baru gitu loh. Bener itu zaman-zaman kayak zaman bapak-bapak kita dulu ya gitu kan, kayak begitu. Sekarang nggak beda-beda gitu. Nah sebenarnya yang penasaran itu tadi Pacap bilang, iya sih kurikulum ganti-ganti karena proyek. Kan gue juga jadi mikirnya julid gitu ya Nek, sebagai mama-mama, karena buku baru lagi, kenapa lagi ini nggak bisa dipakai ya kan? Terus udah gitu kenapa harus berganti-ganti terus gitu? Emang apa yang salah? Ya nggak sih? Semoga ini menjadi suara hati dari, karena menurut gue pasti banyak deh mama-mama yang suara hatinya sama seperti kita. Ini tadi gue bilang, kita aja yang kelas menengah, sosialnya menengah aja secara ekonomi aja teriak, gimana yang di bawah kita gitu kan. Benar, karena memang pendidikan aja kan inflasinya bisa sampai 20% buat 1 tahun. Uang sekolah kita, hello, ya kan? Naik terus nih, ya Allah. Ya, kadang-kadang kalau ngelihat misalnya ada nih ya, tapi again ini personal choice. Takut salah nih, tapi gini, menurut gue sih anak sekolah itu di mana aja sebenarnya sama aja. Ya. Bukan sama aja sih, cocok-cocokan. Cocok-cocokan, betul. Cocok-cocokan, enggak jaminan berarti uang sekolahnya beratus-ratusan juta, berarti anak ini pasti, for sure, there's a guarantee anak ini akan jadi orang sukses di masa depannya. Agak ya. Cuma kadang-kadang ironisnya adalah ngelihat banyak mama-mama juga yang takut nggak catch up dan cope dengan mama-mama lain. Ya kan? Dalam. Lagi hit sekolah di A gitu. Ya nggak apa-apa kalau emang lu mampu, suami lu mampu, oke, go for it. Dan anak lo cocok ya. Karena anak lo kan juga pindah tuh dari sekolah yang A, anak gue dianggap tadinya bukan sekolah yang jelek, tapi anak gue beberapa kali kerjanya gue dipanggil mulu, udah dibilang kan, Bo, itu yang gue bikin reels itu, kalau Raffi Ahmad dipanggil bapak, gue dipanggil sama bapak kepala sekolah, itu bener Lus, dipanggil mulu gue di sekolah anak gue yang lama. Dibilanglah si Chloe ini memang kan dia dulu ada nggak bisa fokus lama. Jadi gue terapi lah dia ini sampai gue tuh kayak kecil hati gitu, nih anak kenapa sih gitu. Nah akhirnya gue pindahin ke sekolah yang lebih cocok kurikulumnya sama dia. Turn out oke aja, ya tetap masih pasti didampingin sama tutor ya, tapi lebih oke gitu. Nah cuma gue kepikiran gini, kalau kayak ada kemarin ngobrol-ngobrol deh sama teman-teman gitu, kayak dia bilang, iya soalnya sekolah ini tuh bagus, teman-temanku ini sekolah yang disebutkan tuh sekolah yang hits sekali, yang ibaratnya ini anak kindergarten ya Bo, yang udah ratusan juta masuknya gitu. Ya kalau bisa nggak apa-apa, cuma kalau sampai nyekek leher, ngerti gak? Hanya karena supaya anakmu sekolah di mana, di sini gitu ya, nggak jaminan juga cu. Anak kau itu ibaratnya pasti sukses dengan uang sekolah yang beratus-ratus juta gitu loh. Benar. Iya sih benar. Nah itu hal yang ya, jadi sekolah itu ya memang ternyata lo bener ya. Nggak hanya sekedar anaknya fit in atau enggak, cocok, apakah ini bisa menjadi bekalnya di masa depan atau enggak. Karena bapak ibunya terutama ya, karena yang urusan sekolah kan emak-emak. Kadang itu ibunya juga jadi bisa masuk apa enggak tuh sama lingkungannya. Karena kalau udah bayarnya mahal, biasanya lingkungannya juga beda ya. Fit in apa enggak tuh, tadi ada yang ngomong tuh, soalnya jadi kayak berlomba-lomba menunjukkan achievement masing-masing. Betul banget. Oh iya, terus ada yang jawab tadi kenapa kurikulum Finlandia tadi, siapa sih namanya, katanya karena ada alasan tuh kenapa tadi, coba baca mana yang mana deh, aku lagi yang tadi dia jawab kenapa kurikulumnya Finlandia. ini lagi cari, karena katanya kurikulum Finlandia itu memang yang terbaik di dunia, makanya diadaptasi di sini, katanya begitu. Katanya Arsyana Chandramaya begitu, cocok diterapkan, coba diterapkan. Iya sih, tapi kan balik lagi ya, harusnya dicek dulu kesiapan kita. Apa terbaik?
Kenapa terbaik? Coba kita ini pertanyaan ya. Kenapa kurikulum Finlandia terbaik? Ada alasannya apa? Kasih tahu dong supaya kita buat knowledge juga gitu. Karena kita kenal orang Finlandia aja nggak punya gue temen orang Finlandia, jadi gue nggak tahu. Ya kan, tapi mungkin karena ini kali, mungkin karena anak-anak itu bukan diharuskan untuk belajar, tapi ditumbuhkan keinginan buat belajar sendiri, mungkin begitu. Jadi inisiatif untuk belajar tuh datang dari mereka. Katanya. Inisiatif untuk belajar. Nggak ada anak gue ini. Nggak, tapi anak lain pasti banyak. Anak lain pasti banyak. Tadi kan juga ada tuh ada yang homeschooling nih, Hadasa Spirit, anak aku materi jadi pakai modul, nggak pakai ini. Iya benar-benar, tapi nggak semua orang, kebanyakan orang kayaknya memang nggak bisa deh homeschooling, Bo. Ya hebat, yang bisa hebat. Yang bisa hebat beneran deh, beneran. Gue ceritakan sama kalian, gue pernah masukin Chloe karena gue gila-gilaan. Chloe pengen jadi artis, gue ceritakan. Tidur anaknya. yang ada tiap hari berantem gue sama dia. Gak bisa gue, gak sanggup gue. Ya kan, soalnya gitu. Maksud gue bener, mungkin bagus di sana, tapi kan balik lagi, tiap negara itu punya karakter masing-masing loh, orang-orangnya, penduduknya itu punya karakter masing-masing. Jadi menurut gue juga yang bagus di sana belum tentu di sini juga berhasil. Kayak kata Tika tadi, Tika juga bilang gitu. Iya bener, di sana bagus, di sini orangnya. Nah itu tadi Melanie, ya oke, kita belajar sendiri di rumah pasti bisa, karena dia pengen jadi artis ya, bobo anaknya. Gimana tuh? Iya, aku juga tapi kalau misalnya gini, misalnya kalau anaknya itu gini, kalau anaknya sudah punya pekerjaan misalnya ya, let's say kan ada anak-anak yang udah masuk dalam dunia entertainment gitu ya, Bo, udah nyanyi, udah main sinetron, artinya udah nggak bisa deh catch up dengan sekolah yang formal. Ya, nah, benar. Daripada putus sekolah, I do encourage parents untuk kejar lewat homeschooling. Betul. Namun kalau misalnya masih bisa anaknya nggak ngapa-ngapain gitu ya, maksudnya anaknya nggak ada kesibukan, memang benar-benar cuma sekolah, gue sih kalau gue from my personal experience, gue encourage anak untuk terjun bersosialisasi dengan sekolah formal. Kenapa? Betul. Karena ini again bisa salah bisa benar ya, kita diskusi ya guys. Yang gue rasakan saat kita udah tua bangka kayak sekarang, udah dewasa ya Nek, ternyata bukan cuma kemampuan knowledge di atas kertas yang bisa bikin kita tuh ibaratnya sukses dalam kehidupan kita gitu, cari uang apa segala macam, tapi kemampuan lo membangun relasi, bersosialisasi, membawa diri, dan itu ditemukan nggak, kalau gue rasain kemarin, nggak bisa dengan sendirian. Lo harus put your kids in a society, walaupun ini gue lagi mengalami juga, ada waktunya anak lo misalnya bergesekan dengan anak lain. Ya. Ada waktunya mungkin misalnya anak lo kena bullying, left behind, nggak cocok vibe-nya lah sama anaknya. Tapi menurut gue that is important untuk bisa shaping their character. Karena kalau mereka nggak punya pain dalam hidup, nanti mereka tuh ibaratnya lembek saat tuanya. Alhamdulillah kalau kitanya masih ada nemenin. Kalau kitanya udah nggak ada, kecian kan merekanya. Belajar untuk ketemu sama konflik dan belajar buat menyelesaikan gitu ya. Ngomong-ngomong soal homeschooling, tadi kan Melanie poinnya bagus banget nih teman-teman. Tahu nggak? Kalian mungkin nggak tahu ya. Jadi ada pembalap Indonesia. Ngomong-ngomong ya, aku bangga banget ya, Bo. Akhirnya ya ada satu berita yang ingin aku share. Ada rider Indonesia yang baru saja menjadi juara dunia. Baru pertama kali ada rider Indonesia jadi juara dunia, Bo. Di kelas Super Sport 300 namanya Aldi Satya Mahendra. Baru kemarin itu baru pertama kali mengukir sejarah, Bo. Tepuk tangan ya buat Aldi Satya Mahendra, luar biasa banget. Terus ada satu nama lagi, namanya Veda Ega Pratama. Nah, dia itu umurnya baru 17 tahun. Kalau panggil gue ya tante tentu ya. Gitu kan. Jadi gue tuh udah ketemu beberapa kali sama dia. Terus udah gitu dia homeschooling. Karena apa? Karena dia itu juga bener-bener race-nya kan di seluruh dunia. Jalan terus. Dia tinggalnya di Gunung Kidul, Mel. Di Yogyakarta, Gunung Kidul. Terus begitu setiap kali dia lagi pulang, kan gue selalu minta Veda, yuk gue WhatsApp gitu kan, Veda interview yuk gitu, kita online aja segala macam gitu. Tapi ya tante, tapi aku lagi sekolah dulu, nanti ya kalau aku udah selesai. Hebatnya adalah di saat dia lagi tidak balapan, dia itu meneruskan sekolahnya dan bener-bener luar biasa. Sampai bapak ibunya aja tuh sebenarnya kayak mau ngasih dia kelonggaran buat udahlah santai aja kan lu capek ya, karena kan dia race di Eropa.
perjalanan dari Eropa ke sini pulang ke Gunung Kidul kan gak gampang ya, dan capek banget. Tapi dia begitu nyampe di Gunung Kidul, dia tetap belajar, ya homeschooling, ya ke sekolah segala macam. Dan bapaknya tuh sempat curhat gini, dia bilang, aku kira ya kalau udah bawa nama Indonesia tuh digampangin loh di sekolah, diapain kayak dikasih fasilitas kayak keringanan kayak gitu, bukan dinaikin kelas gitu, bukan. Tapi misalnya kalau teman-temannya ngumpulin tugasnya mungkin seminggu, dia mungkin bisa 2 minggu gitu ya. Ini enggak, tetap aja gitu. Makanya dia ngejar mati-matian tuh. Hebat loh, Bo. Tapi dia bener-bener committed banget si Veda Ega Pratama ini. Dan dia itu udah juara Asia Talent Cup waktu itu, karena umurnya masih kecil, masih 17 tahun. Nah, terus udah gitu dia sekarang ikutan ada namanya Red Bull Rookies Cup gitu deh. Terus udah gitu oke juga, selesai di P4 gitu. Kalau itu menurut gue cocok banget tuh. Iya. Karena kan dia berkompetisi ya, Nek, sepanjang tahun. Iya. Nah kalau anak kita bukan pembalap, bukan pemain sinetron, udahlah masukin dia ke sekolah yang bener. Bukan sekolah yang nggak bener, sekolah yang seharusnya, sepatutnya. Apalagi kalau kita kerja, kita nggak sanggup mendampingi anak kita. Yang ada kita ribut sama anak kita, udahlah jam homeschooling, nggak sanggup gue. Tapi kalau emang dibutuhkan, homeschooling emang sangat bisa mensupport gitu loh. Benar-benar. Tapi ya ngomong-ngomong soal sekolah, tahu nggak, Bo? Apa yang menurut gue kita nggak bisa. Sekolah itu bukan hanya sekedar di atas kertas, bener. Terus lo bilang juga sekolah itu bukan hanya sekedar apa ya udah lo ngafalin materi apa segala macam, bukan. Menyelesaikan konflik iya, tapi ada satu lagi hal yang kemarin gue lihat juga, ada gue di forward sama Alfit sih sebenarnya, soal literasi. Kita tuh selama ini memahami literasi itu katanya ya udah lo pokoknya senang baca. Bener gak? Ya kan, literasi itu adalah tentang membaca buku. Padahal sebetulnya literasi adalah cara memahami segala sesuatu. Termasuk kayak kita lagi ngobrol kayak gini, lo ngomong apa, gue nangkepnya apa, gue nanggepinnya apa. Itu termasuk literasi juga. Menurut lo, apa yang bisa lo ajarin ke Chloe sama Courage untuk literasi ini? Kan lo sering interview orang nih soalnya. Lo pasti tahu di mana orang ini, kok gue nanya ini dia jawabannya ini ya. Ya kan, suka nggak nyambung kan, suka I don't think he or she gets my meaning. Nah, lu ngajarin ke anak-anak gimana, Mel, untuk paham dan punya literasi yang bagus? Karena sebenarnya kalau gue ngerasain dari based on my experience lagi ya gitu, karena nggak tahu bener apa salah, tapi kalau dari pengalaman pribadi sebagai orang yang sering menginterview, sebetulnya kita tuh jarang mendengarkan. Kita tuh hanya menunggu waktu lu selesai ngomong, untuk gue udah siap dengan opinion yang ada di otak gue. Makanya kadang-kadang suka misek di tengah jalan. Nah, biasanya gue tuh berusaha untuk oke, gue dengerin dulu nih apa yang diomongin. Jadi kita tuh kemampuan, kan memang kita tuh talking and listening tuh memang jauh beda ya. Listening is very hard, sedangkan talking it's easier. Nah, biasanya itu makanya gue bilang saat berkomunikasi adalah kita sebetulnya rather than we're actually listening to other person, kita tuh sebetulnya cuma menunggu waktu dia selesai, and then gue akan come up dengan something. Jadi gue mempersiapkan di otak gue. Jadi gue nggak really pay attention with what you saying gitu. Itu benar karena gue tuh kemarin sempat lihat salah satu podcast lo. Tapi aku diam aja, yang kamu interview siapa? Kalau nanya apa, dia jawabnya kemana? Terus gue, speaking of literasi, ini dia masalahnya. Tahu gue, lo nggak perlu DM gue tahu. Ih, kok tahu sih? Apakah kita se-connect itu? Tutut kali gue malu, tapi gue tahu. Cuma ya itu, kadang juga orang tuh kadang so many things in their brain. Bukan berarti mereka bukan orang yang intelijensinya di bawah, enggak. Tapi banyak orang yang karena banyak yang di otaknya yang pengen disampaikan, tidak punya kemampuan untuk bisa mendeliver apa yang ada dalam otaknya satu persatu melalui mulutnya. Nah, itu balik lagi, makanya gue bilang communication skill tuh dibutuhkan bukan hanya untuk orang yang pengen jadi MC, tapi for everybody, each of us. Karena pada saat lu tuh punya kemampuan communication skill yang mumpuni, nggak usah deh lu tuh pengen jadi MC, Nek. Lu bisa nge-speakin cewek yang cantik banget juga bisa kena, Nek. Asli. Salah satu tips ya, kalau misalnya gue lagi ngajarin public speaking adalah, pertanyaannya soalnya gitu kan, Mel, gitu. Terus aku latihannya gimana dong, Kak, untuk bisa jadi, Kak, padahal ibu dipanggilnya, untuk bisa jadi seorang public speaker yang bagus. Karena kan belum ada yang ngundang aku jadi MC, belum ada yang ngundang aku jadi host, apa segala macam. Latihanlah sama orang-orang terdekat lu. Ya, paling gampang itu orang-orang yang lo temuin tiap hari. Nah, itu bisa jadi penonton lo. Latihan berkomunikasi yang baik, sebenarnya gitu.
Ya. Makanya kalau ada cewek yang tiba-tiba anjir ya gue dihabisin sama nih cowok gila cepet naga, duit gue habis, lu bayarin pulsanya dia, bayarin kosannya dia, bayarin cicilan motor dia, apa sih speaknya doang sih, dia modal speak doang. Nah itu dia tuh, entuh public speaking tuh, tapi dipergunakan untuk hal yang tidak tepat. Public speakingnya dia best, sampai lu tuh kelepek-kelepek, malah cakep banget kagak, gedong-gedong banget juga kagak, kagak. Gedong apanya tuh Kak yang gedong? Mobilnya, rumahnya, atau kepribadian? Kepribadiannya dong Kak. Artinya kan kemampuan dia speak itu ya public speakingnya emang jago nih, sampai lu aja kena gitu loh. Benar. Tapi gini, tadi kan juga ada yang bilang, jarang-jarang lo ada ibu-ibu yang peduli dengan pendidikan. Semua ibu-ibu mah peduli pendidikan Kak, apalagi nih urusinnya duit, ya kan? Lo pasti, ini mah bukan gara-gara gue mau Melanie aja, bukan berarti kita inspiratif, apalagi dalam soal pendidikan yang kita aja bingung tadi kenapa sih buku ganti-ganti mulu. Kita aja pasti bingung soal begituan. Nah, cuman semua ibu-ibu, semua orang tua itu pasti concern tentang pendidikan. Dan sebenarnya yang paling penting adalah kalau ngomongin pendidikan, itu tadi poinnya Melanie tuh bener banget loh. Bukan masalah lo nyekolin anak lo di mana dan uang sekolahnya berapa. Karena nggak jaminan juga anaknya udah sekolah di sekolah yang mahal banget. Dan dia akan menjadi yang terbaik lebih baik dibandingkan yang sekolahnya mungkin di sekolah yang nggak semahal itu. Belum tentu juga. Apalagi di dunia sekarang ini, yang ada bisa nggak ada, yang nggak ada bisa ada, yang semua itu nggak ada, yang semua itu bisa. Misalnya, ini balik lagi. Misalnya, ya kayak tadi kita baru bahas deh. Dulu untuk kita seumur kepala 3 untuk menjadi wakil menteri itu kan kayaknya jauh sekali dong, Lus. Gue ya terlepas dari apapun, gue pengen mengucapkan selamat untuk Giring dan juga Cynthia istrinya, karena mereka temen gue. Gue melihat bahwa ya kan dulu Giring juga banyak lah misalnya dapat pro and cons opinion ya. Tapi kemarin ngelihat dia akhirnya jadi dapuk menjadi wamen gitu. Istrinya hebat sih. Istrinya itu mendampingi dan menopang dia. Makanya kan waktu dia postingan di sini dia bilang, aku sampai nggak berhenti nangis ya. Terus Giring bilang, aku nggak bisa begini kalau nggak ada kamu. Ya iyalah Nek, you versus the world, you versus netizen plus 62. Kalau lo nggak punya support system yang menopang lu, kelar. Makanya istrinya tuh hebat, karena pada saat mungkin suaminya juga tidak selalu mendapatkan opinion gitu ya tentang dia selalu dampingi, dia selalu topang, dia selalu sayangin. Makanya lakinya kuat. Ya dapat jadi wamen. Ya kalau nggak disupport nanti nggak ditransfer dong, Nek. Kan aku nanti aku bulanan aku gimana? Aku harus support lah. Iya. Sekarang tuh kayak muda-muda udah kan, maksudnya kalau dulu pasti kepikiran kita dulu zaman Pak Harto deh, Bo, gitu. Kita kan dari hidup besar zaman itu ya. Ya kalau menteri apa tuh kan biasanya udah usianya udah kepalanya rambutnya udah uban. Sekarang kan udah muda gitu loh. Aku berarti udah deh harapan aku untuk bisa jadi wamen nggak ada deh, Bo. Padahal ngapain jadi menteri wamen aja gitu ya. Enggak, staff sus aja nggak dapat. Gimana nih? Padahal aku pinter loh. Apa ya kurangnya ya, Bo? kurang luck lu. Kalau udah kurang luck kita kurang luck ini udah wow selesai udah. Iya kan, tapi iya ya kenapa ya, padahal aku tuh punya, kalau ngomongin kompetensi aku juga punya kompetensi, tapi aku yakin bukan cuman gue doang yang ngerasa kayak gini. Banyak orang di luar sana yang mungkin karena tadi malam diumumin gitu ya, tadi malam kan gue juga nungguin tuh siapa aja menterinya segala macam. Terus udah gitu kurang koneksi, bener aku tuh kurang koneksi, nggak ada koneksi ke politik Kak. Gitu. Tapi ada yang bilang tuh risky juga katanya Nona Nata. Oh iya juga ya, Bu ya. Ya kan everything comes with risk dan juga privilege juga lah gitu. Cuma ya gue sih aku pengen. Ya lu masuk politik lah, cus. Bukan, Bo. Kemarin kan aku nonton tuh pas lagi pelantikan apa segala macam. Terus gue bilang gini sama Afid. Enak juga ya. Pantesan jadi pejabat tuh enak gitu. Gak usah jadi pejabat, gue ngeliat Melanie aja enak. Banyak yang ngurusin, kan ada Nana ngurusin lo. Ya kan gitu. Jadi lo kebayang nggak? Jadi gue ngeliatin tuh begitu mereka turun. Ini karena gue nggak punya asisten ya Mel, kan lo tuh bikin konten bisa soalnya lo ada asisten, lo ada orang yang ngebantuin lo. Jadi gue lagi mengadakan pengamatan. Iya ya, sekarang nih kan pejabat-pejabat rata-rata mereka itu menggunakan sosial media untuk menguatkan image-nya. Nggak apa-apa juga, karena emang itu tugasnya mereka gitu kan. Orang kan harus tahu, gue milih lu kerja apa enggak. Nah sekarang gue bikinin deh kontennya, gue kerja ngapain aja ya kan. Terus udah gitu gue kemarin nanya sama Afid, ini asisten-asisten pribadi itu kalau misalnya
gue mau rapat kemana, atau misal kayak kemarin pelantikan gitu ya, kan mereka biasanya semobil sama kita dong ya. Nah, untuk bikin konten dia turun dari mobil, itu gimana ya, dia bilang ke Asprinya gitu, lu turun duluan, nanti pokoknya gue telepon kalau gue udah deket, on ya kameranya. Nah, ya kan dia lari duluan ke sana, keringetan, nungguin bosnya datang atau gimana, ya kan? Terus udah gitu, candid ya, nanti pokoknya aku jalan dari sini, ngerti kan lo gitu. Jadi startup boleh diceritakan nggak? Kan aku tuh nggak punya beneran, jadi boleh diceritain nggak sih behind the scene-nya kayak apa? Gue menjawab tidak mengatasnamakan pejabat ya, gue menjawab atas nama diri gue sendiri ya. Lu aja nggak, karena kan gini, karena bukan pejabat. Jadi gini, teman-teman kalau ngeliat kontennya gue sama Melanie, POV gue adalah ya gue yang pegang kamera gitu, karena gue nggak punya asisten. Nah, pengen tahu behind the scene-nya gimana, karena kan ala-ala candid, ala-ala meeting, ala-ala apa gitu kan, gitu. Boleh nggak sih, Bo, share dong? Aku pengen tahu. Jadi ntar aku pasti gue sering ngomel, makanya tadi gue menemukan ya, rambut gue sekarang putihnya udah makin banyak. Sering ngomel sama fotografer gue, sama videografer gue, cepat kau turun, kan dia udah tahu angle harus dari kanan, kakak nggak mau angle dari kiri. Kalau dari kiri kakak berubah jadi bapak-bapak. Itu cocoknya gue sama Melanie, dia angle kanan, gue angle kiri. Nah, kan. Jadi dari turun kayak kemarin deh, misalnya, gue ini cerita deh, gue weekend kemarin nge-MC acaranya Opung, Pak Luhut. Ya kan, Pak Luhut Binsar kemarin tuh lepas kenang kan beliau, gue nge-MC-in. Nah itu kan gue bikin konten nih, mau gue upload di TikTok bagaimana persiapan apa segala macam. Karena kan itu acara simple, tapi satu tidak boleh salah nama karena isinya pejabat semua kan. Terus yang kedua, mereka udah note bahwa pengennya dibuat fun, lucu dan seru. Fun, lucu dan seru dong. Opung minta kayak gitu. Bukan opungnya, timnya dong, karena supaya nggak terlalu serius gitu loh. Iya. Dan juga jangan opung ya. Ya, jangan ke bawah sedih gitu, walaupun lepas kenang gitu. Jadi harus ada funnya, serunya gitu. Nah itu gue biasanya gitu tuh, briefing dulu. Tapi biasanya kan si videografer gue tuh udah ngikutin gue tiap hari, jadi udah tahu lah gitu. Iya. Jadi kalau dari Ai turun, cepat kau jalan, lari duluan. Sering ngomel pokoknya. Jadi udah di brief ya, udah tahu ya. Oke, nanti gue kesini. Karena kan gue ngeliatin tuh, Bo, gitu. Wah, gila nih, turun dari mobil, terus udah gitu jalan kemana. Terus kan udah ada yang standby dong di sini. Dia lagi misalnya beramah tamah gitu kan dengan tamu-tamu yang lain. Angle-nya tetap bagus gitu kan di sini. Jadi gue, jadi kalau teman-teman lagi ngeliat, coba perhatikan. Kalau gue kan emang anaknya suka gitu ya, suka detail, ngeliatnya sesuatu yang orang nggak mikirin gitu. Jadi gue mikirinnya, ini yang ngamerain gimana ya? Pokoknya yang ngamerain dalam sebulan 2 kali tipes saja. Diomelin kalau udah jalan. Apalagi kalau acara-acara cepet ya gitu. Kalau acara cepet gitu kayak misalnya ada kita say hi sama bapak pejabat, atau kita say hi sama artis lain, itu dia udah harus tahu apa namanya, ke kanan ke kiri gitu, ambil, jangan muka gue doang, muka dia harus dapat juga, supaya kan kalau muka kita doang kan orang nggak tahu dalam konten kita lagi ngobrol sama siapa gitu. Jadi udah tahu, Nek. Bener iya ya. Jadi emang tuh kan teman-teman tuh menarik deh, coba lo liatin deh gitu, banyak banget soalnya gitu. Apalagi sekarang pejabat-pejabat banyak tuh yang kayak gitu kan, ngeliatin, memperlihatkan amanah yang dititipkan sama mereka apakah dijalankan dengan baik atau tidak gitu. Karena kan sekarang netizen tuh segitu gilanya. Kayak kemarin ya, gue syuting sama Mbak Vena Melinda, dia tuh cerita kan si Feral baru ini kan dilantik. Betul. Satu kan ya ada 2 tuh yang di highlight. Satu tuh dia nggak mau ngambil gajinya setahun apa kalau nggak salah ya. Oh ya? Lupa. Iya, katanya nggak mau ngambil. Pasti aku aja sih nih. Gue juga bilang, buat gue aja boleh nggak? Lumayan nih buat anak gue bayar sekolah. Iya, makanya. Satu itu, dan kedua kemarin ya itu memang netizen tuh sebegitu peliknya dan detailnya melihat segala sesuatu. Jadi ada satu bagian di mana Feral tuh katanya dianggap lagi main handphone. Sebetulnya lagi ngelihat kayak slide-slide yang lagi dibacakan, katanya begitu. Itu kan habis juga karena netizen apa segala macam. Jadi emang sekarang tuh konten tuh bisa sebegitu diperhatikannya emang sih. Iya, sangat. Dan memang karena eranya kayak gini, dulu kan kita nggak tahu ya kalau misalnya
artis ngapain misalnya kalau lagi meeting atau pejabat lagi meeting gimana. Pengusaha pun juga sekarang gitu. Jadi bukan cuma pejabat loh teman-teman, tapi pengusaha pun juga gitu yang lagi meeting apa gitu kan, lagi meeting melakukan briefing apa gitu-gitu. Jadi wow, luar biasa. Tapi kalau gue balik lagi, gue tuh matanya emang selalu kadang beda sama dari yang lain. Kadang ini dia nge-briefing gimana ya gitu. Kok kayak lu inspirasional banget nih gitu. Kalau gue nggak bisa, orang kemarin aja waktu gue di Mandalika dong. Jadi ada cerita lucu banget kan, gue datang pagi-pagi ya. Gue datang pagi. Terus kayak gitu gue datang, gue tuh nggak ngeh juga. Pokoknya biasanya kalau ada fans-fans yang datang pagi, nah mereka tuh udah siap-siap tuh di pintu masuk pedok gitu. Biasanya ada rider-rider yang datang, ada tim yang datang segala macam. Terus udah gitu dia lagi ngamerain. Terus gue pikir, ini ngapain ngamerain gue ya? Ternyata enggak nih gitu. Ada di belakang gue satu tim dengan rider-ridernya. Terus dia, gue gak kenal orangnya gitu kan. Cuma, Mbak Lucy, kamu bareng mereka? Hah? Oh, karena gue deketan banget. As if gue satu emang barengan datangnya gitu. Aku bilang, satu hotel. Tintus gila gitu, gue mana tahu gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya coba gue ada asisten ya, Bo, kan aku bisa memframing bahwa tuh gue ordal banget nih gitu. Why not? Why don't you hire one? Nggak ada duitnya, Bo, udahlah. Lo lempar lah bubu lo ya. Enggak, Mel, jangan gitu. Sebentar, aku mau tanya. Sekarang kan lagi heboh juga. Apakah Tante Melanie sudah membuat konten subscription? Belum, makanya tadi gue baru kepikiran. Lo udah bikin ya? Gue mah udah, tapi kan kalau gue nggak menarik ceritanya, maksud gue kan gue nggak share masalah pribadi, gue nggak share kehidupan gue tuh nggak menarik lah, buat diangkat tuh nggak menarik. Tapi kan katanya kalau artis-artis ya, kemarin tuh gue denger dari salah satu bisik-bisik tetangga, ada orang lebih populer lu Mel daripada dia, jauh. Dia bikin konten subscription di Instagram sebulan dapat ya 500 juta. Oh iya, sekarang itu konten kreator nggak bisa dibilang bahwa yang ini lebih terkenal terus berarti engagementnya lebih tinggi. Makanya TikTok itu dunia dimana gue melihat orang biasa pun, bukan artis pun bisa punya engagement jauh lebih dalam sama penontonnya. Jadi emang TikTok itu nggak bisa barometernya lo artis. Contohnya paling gampang Bunda Korla deh. Ya. Bunda Korla itu kan bukan artis awalnya. Tapi Bunda Korla itu seseorang yang seneng live, terus udah gitu pekerja di salah satu tempat makan dan mengabdikan dirinya untuk live dan hari-harinya gitu. Kalau dipikir-pikir bukan artis, bukan siapa-siapa, tapi penontonnya bisa lebih daripada artis. Jadi emang makanya tadi gue bilang, balik lagi tadi, dunia tuh sekarang udah yang nggak ada dulu, yang ibaratnya jauh dan mustahil bisa. Balik lagi tadi kita baru ngebahas dulu untuk bisa jadi wamen, menteri, umurnya harus yang udah usianya tuh ibaratnya minimal udah ada uban deh. Sekarang muda-muda bisa, ya kan? Iya. Dulu orang tuh untuk siapa yang mau nonton lu ngonten, lu kan bukan artis. Siapa yang mau nonton lu ngonten, lu kan nggak cakep, sorry ya misalnya. Nggak ngaruh cuy sekarang cuy. Asal lu pinter, lu punya something that you can offer yang berbeda dari konten kreator lain. Mau lu bukan artis, mau lu nggak cakep, lu jadi. Lo tau gak ya 500 juta itu isi kontennya apa? Apa? Gak ada, curhat aja. Kebayang gak? Kan gue gini, oh iya kalau gue tuh bikin konten emang gue ngebagiin informasi MotoGP gitu misalnya ya kan gitu. Gue nge-review race, gue kasih tahu aturan teknikal apalah segala macam gitu. Ini curhat aja, Bo. Makanya gue bilang, wah Melanie harusnya bisa banget nih. Ya kan? Bo, 500 juta sebulan dari subscription. Cuma itu dia, kan orang beda-beda ya. Gue takutnya tuh nanti kalau gue misalnya, ini aja gue ngerasa misalnya gue harus bikin konten komedi. Gue di TikTok, bukan gue nggak mirroring ya. Gue di TikTok misalnya bikin konten ngobrol atau konten tentang, yang misalnya gue cerita tentang perjuangan gue untuk bisa dapat kulit yang sehat atau interview. Belum gue bikin podcast. Kadang kerasa lelah dan capek. Iya, kayak lu dikejar algoritma yang nggak bisa berhenti gitu, dan lu sendiri juga dalam kondisi yang kayak anjir gue capek anjir gue nggak dapet ide. Nah, gue menemukan ini untuk bisa membalance dari orang-orang yang gue interview. Sebetulnya gue menemukan jawaban yang sangat baik, walaupun nggak bisa selalu gue terapkan ke diri gue ya, dari Fitri Tropika.
Jadi Fitrop itu kan kontennya lucu-lucu sekali, sangat menarik ya. Kebetulan lakinya itu juga kerjanya dalam dunia agensi apa kalau nggak salah, gue lupa deh gitu. Jadi emang bener-bener niat, Bo, kontennya bagus dibikinnya gitu loh. Ya emang aku juga suka. Iya kan gitu. Nah tapi kan dia tidak yang kayak seperti gue dan Edric yang tiap sore ngeposting, tiap hari posting. Iya. Gue tanya, lu tuh bikinnya kapan? Terus lu kalau lagi nggak ada ide gimana? Nah dia menjawab, memang gue tahu Fitrop itu dari dulu dia tuh seniman, Bo. Kalau gue tuh orang pekerja TV, orang yang mendedikasikan hidupnya untuk bikin konten. Kalau dia tuh seniman, menurut gue bukan seniman. Kayak Soimah tuh seniman, bisa nggak kerja? Gue nggak ngejar nyari duitnya, gitu loh. Karena gue ngelakuin suatu pekerjaan karena gue emang passionate dan saat gue nggak in the mood, gue bisa pulang. Soimah kan gitu. Saat gue mau pulang, gue bisa pulang. Mau ada kerjaan berapa ratus juta yang gue denger ya. Kalau dia mau balik ke Jogja, dia balik ke Jogja. Nah, kalau gue kan kagak. Kalau gue balik ke rumah, kalau ada callingan, ada uangnya cocok, kan gue berangkat. Makanya hashtag gue itu bukan pekerja seni, mak pejuang cuan halal. Karena emang orientasinya duit. Mau lu mood kek, nggak mood kek, kalau ada duit berangkat kita. Gue berangkat. Mau Tyson lagi demam. Malah kalau Tyson lagi demam, ada MC berapa puluh juta, dia ngomel, kau tuh gimana sih? Aku lagi demam. Kau jangan gitu, duit ini, berangkat aku. Jujur kali kita lah. Aku bukan seniman, aku cari duit di sini. Tuh, cara sehat juga tuh. Ini seniman tuh bener, ngakak dia kan. Apa sih, dari mana tadi ceritanya? Lupa. Ya itu, maksudnya kalau Fitrop kan juga sama kayak Soimah kan. Iya, jadi Fitrop itu kalau dia nggak mau di kontrol sama algoritma. Kalau dia lagi tidak in the mood, dia tidak akan bikin konten. Kalau dia lagi ada kan kayak seniman gimana sih, Bo? Kalau dia lagi ada ide, lagi ada tiba-tiba bakaran jiwa dari dalam gitu, dia bikin tuh. Nah, kalau gue kan enggak. Gue tiap sore itu mau gue capek, mau gue lagi apa? Orang gue dulu zaman belum angkat rahim tuh. Iya. Kan lo sakit banget kalau setiap datang bulan, tetep aja gue bikin konten. Kalau misalnya nggak bikin konten, misalnya ya kan pasti kan algoritmanya akan jadi turun karena kan baca kan gitu. Walaupun pada akhirnya ya berusaha untuk udahlah, kalau emang lagi nggak mood ya udah jangan dipaksain gitu. Tuh pertanyaan dari Putro buat lu tuh, Kamel pernah capek nggak ngasih makan medsos? Ya bikin konten ya maksudnya. Capek lah, konten kreator tuh capek dan very risky untuk feeling depressed. Makanya waktu dulu gue misalnya gini, kok bikin konten terus udah gitu nggak dapat produk, gue udah nggak mau mikir gitu. Nah itu I do whatever makes my heart happy. What makes me happy is make my viewers ketawa kalau konten komedi. Jadi mau dapat produk, puji Tuhan, nggak dapat produk ya itu urusan belakang. Yang penting gue ngelakuin sesuatu yang gue happy doing it. Ya, paham. Kalau makanya gue melihat kan emang sekarang tuh lagi ramai banget subscription ya, karena semua platform itu menawarkan subscription. Dan kayaknya emang sekarang lagi growing nih Mel gitu untuk subscription ini. Kemarin kan gue sempat ketemu sama Miun hari Jumat pagi. Banyak kok ketemu orang ya. Banyak lah, situ sibuk kali lah. Aku nggak dapet jadwalnya. Kapan Mel, kapan? Nanti lah aku kabarin ya, aku kabarin. Masih mending gua apa mendingan Iwet? Iwet dari 2 bulan yang lalu, dari sebelum gue ke Perth sampai gue udah mau ke Perth lagi juga kagak berangkat tuh kita, iya kan? Udah dapet tiket konser Red Hot Chili Peppers, tetap sama Iwet gak bisa ketemuan. Iya, bukan Oasis, Red Hot Chili Peppers. Oasis. Nanti tunggu aja sampai 2025 kan Oasis ya, November. Mungkin belum ketemuan juga sama Iwet. Desember katanya dia tenang. Tapi jangan terlalu tenang ya. Janganlah terlalu tenang, hidup kita ini nggak boleh terlalu tenang lah ya. Tapi sebenarnya kalau subscription itu kalau menurut gua again, kalau lo kan bilang nggak mau tergantung algoritma, kayak Fitrop juga bilang kayak gitu ya. Nah gue juga gitu, karena tapi gue sudah berkomitmen, gue tuh orangnya nggak boleh ditantang punya komitmen ya. Jadi gue pasti harus, apalagi misalnya lo udah buka subscription, meskipun harganya cuma 9.000, cuma 20.000, tapi lo jadi punya komitmen sama orang yang sudah bayar subscription ke lo.
Jadi akhirnya gue bekerja dalam tanda kutip bukan untuk algoritma tapi untuk orang-orang yang sudah mempercayakan amanah loh. Itu. Betul, setuju. Tapi itu menarik loh. Aku mau nyobain Jadi lo jadi ini. Kalau kita kan biasanya bikin konten, ya udah lo ngeliat viewsnya berapa segala macam kayak gitu-gitu kan. Nah, sekarang memang objektifnya adalah ya udah nih ada orang yang udah 10 orang misalnya udah subscribe ke lo. Ya lo tetap harus bikin konten mau nggak mau supaya mereka nggak rugi ya kan. Nah, jadi motivasinya beda tuh Mel. Nah, menurut gue ini salah satu contoh, salah satu cara juga supaya lo nggak burn out. Sebenarnya ya kan, jadi lo bukan tapi kok jadi jelek banget ya algoritma gue segala macam, kok jadi nggak naik, kok jadi nggak ini gitu. Nah kalau ini kan lo selalu punya kewajiban. Iya. Nanti pas jumpa gue mau itu dong. Lo berapa lama sih durasinya kalau si subscription konten lo? Yang mana nih, di YouTube atau di platform lain? Oh YouTube juga udah ya, udah lo bikin nih? Udah 20.000 aja sebulan Nek, murah kan. Kalau di lapak sebelah ada 9.000 perak. Nah itu gue bisa bikin reels, bisa bikin story doang, story aja. Kalau di sebelah nih, di sini juga gue bikin, tapi nggak ada yang subscribe karena di sini mahal. Subscribe-nya 40.000, 39.000. Lumayan ya, mahal ya. Tapi gue nyolot banget kalau di situ. Jadi kalau yang di sini subscription nih, kalau teman-teman ada yang gitu, kok pas lagi scrolling kok ada subs only. Nah kalau lo berani buka, berani bayar, nah mangga atuh. Itu bener-bener gue ngasih review yang apa adanya, nggak ada di filter. Nah tapi bayar 40.000. Tahu nggak? Gue bisa bikin nih 200.000 subscription. Ngapain sih? Gue bongkar rahasia artis. Abis itu dimusuhin. Banyak temen abis. Abis itu tiap ketemu Melanie dilemparin tuh. Melanie, ya kan? Besok bangun tiba-tiba ada paku aja di kaki. Coya. Disantet nih, ya kan? Langsung. Karena netizen kan paling seneng kalau gitu, kalau ada yang uncensored news gitu. Tapi sekarang banyak yang nge-spill deh. Ya nggak usah lu. Orang aja kayak ketemu siapa gitu deh gitu kan. Sekarang orang kan semua punya handphone ya, ada kameranya, ya kan? Nggak usah nunggu dari artisnya yang nge-spill atau dari temennya deh gitu. Orang tuh ngeliat, dia ngapain tuh di situ. Orang kemarin gue sempat baca jadi ada orang, ya Allah, ini bahkan yang dia spill tuh bukan artis. Dia itu lagi di pesawat. Ya ini teman hati-hati deh. Dia lagi di pesawat. Terus udah gitu biasa kan kalau di pesawat tuh ada selah tempat duduknya gitu ya. Bukan bisnis kelas ya teman-teman, kalau bisnis kelas nggak bisa. Ini ekonomi biasa. Nah lo kan biasanya bisa ngeliat orang di belakang lo nih kayak gini. Ya. Orang yang di belakang inilah yang nge-spill. Jadi dia bilang, dia ngeliat, aku tuh ngeliat. Jadi dia, si bapak-bapak ini lagi ngechat. Pertama pakai aplikasi Telegram katanya. Lah berarti dia ngepoin dong. Ya emang dilihat sama dia, coba. Terus dia posting. Dia bilang gini. Jadi dia bilang, sayang, aku udah mendarat ya di Surabaya gitu. Abis itu dia tutup. Lucy. Apa tuh? Tuh. Ngepres. Si Lucy ngepres. Dosa ngomongin orang gue ngakak. Terus mukanya lagi gitu lagi si Lucy. Dosa. Anjir gue ngakak. Mana si Lucy gue ngakak anjir. Lucy gila lo. Oi, langsung ngelancarin dia. Mana sih dia ya Tuhan? Gue tuh orangnya bukan nge-spill orang yang ngelihat bohong nggak sopan. Ini cuma gue ngakak aja lagi ceritanya. Gue juga lagi, kenapa sih dia tiba-tiba ada telepon tuh pasti kartu kredit deh. Hah, bangkai. Dasar, mohon maaf ya, kena azab, bukan aku, harusnya dia dong. Kan aku bilang, teman-teman hati-hati. Tapi berarti dia ngeliatin orang lagi handphone di depannya ngapain aja tuh si spill gitu ya.
Iya, itu maksud gue. Bukan gue, ini orang yang di belakang. Dan dia posting itu di thread. Gitu. Itu kan sebel ya, maksud gue kenapa sih kayak gitu. Terus udah gitu akhirnya ada yang nambahin lagi di bawahnya gitu. Ada juga, aku pernah ngeliat lagi di ruang ganti salah satu merek terkenal lah juga, di mana-mana juga cabangnya gitu ya. Ada ibu-ibu pakai penampilannya pokoknya oke banget. Ternyata dia padahal lagi pergi sama suami sama anak-anaknya gitu. Ternyata dia chat sama selingkuhannya katanya. Karena kok dia orang, maksud gue, kok lu bisa-bisanya ya gitu, lu lagi dekat memang posisinya, tapi lu ngeliatin ke handphone orang, dia ngeliatin apa tuh ngapain, udah gitu lo kepoin dan lo share secara publik. Nah, itu tuh maksud gue. Sebelum menutup karena udah jam 9, sedikit aja teman-teman, kita sebagai content creator, kita tahu banget teman-teman pengen dapetin mau subscription kayak mau dapetin viewers yang banyak kayak kan, intinya lu tuh pengen mendapatkan atensi dan atau mendapatkan cuan, ya dong gitu. Nah, orang kan sekarang udah karena gila-gila konten tuh, apalagi ya yang pengen dikontenin, apalagi supaya bikin orang tuh kepo dan mau datang ke konten lu. Tapi please ya, let's appreciate each other's privacy. Please jangan crossing the boundaries. I know teman-teman pengen jadi content creator yang up to date, kreatif, apapun deh, you name it. Tapi please, kalau yang namanya lo sebenarnya pada saat lo ngepoin dan lo ngambil, itu hati nurani lo sebenarnya berdetak, cuy. Tapi lo bablas juga karena lo pikir ini seru nih, ini bisa dapetin orang, bisa kepo, bisa viral atau whatsoever. Please don't do that. Iya dong. Kalau lo digituin juga lo nggak suka kok. Ya kan? Dan tadi udah gue pasti muter, cuy. Kalau lu ngambil privacy orang and then you post it on public, hidup akan mengajarkan hal yang sama, exactly the same dengan apa yang lo lakuin ke orang lain. Mungkin bukan dari orang yang lo posting ya, privasinya, tapi pasti gimana caranya akan muter balik, lu akan dilakuin hal yang sama karena lu udah nanam hal yang sama. Nah, itu dia, tinggal lo tunggu. Makanya jangan tuh kan Crazy Otter, bener kan? Itu emang sama, itu thread yang gue baca ya. Di thread itu tuh ngeselin sih, maksud gue gitu ya, buat kita lucu-lucuan, tapi memang dia nggak posting fotonya atau segala macam, tapi but still ya, meskipun lo tulis doang, menurut gue juga itu nggak usah lah gitu. Iya, beneran deh. Makanya sekarang, dulu gue pernah pakai itu tuh, anti spy tuh. Oh, apaan tuh? Nanti kan soalnya kan namanya kita kadang-kadang m-banking apa segala macam, orang kanan kiri chat, orang kan suka ngeliat kan lu. Gue pernah tuh, gue pakai anti spy, tiap gue selfie gelap muka gue. Karena anti spy itu gelap nih, gelap banget coy ya. Kayak gue tadi dong, kena azab. Hidup. Udah ya, besok jumpa lagi gue. Salam buat Bu Nani, selamat makan pisang. See you tomorrow. Selamat hari Senin, semangat semua teman MS. Bye.